Sebagai seorang muslim, saya yakin kita semua pasti akan sangat menolak dengan keras ketika dihidangkan daging babi atau daging anjing misalnya. Tapi parahnya kita ini justru malah memakan dengan lezatnya daging yang lebih buruk dan lebih menjijikkan daripada daging anjing ataupun daging babi, yaitu daging saudara kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai muslim, kita pasti akan menolak dengan keras ketika disuguhi daging babi atau daging anjing. Namun parahnya, seringkali kita justru memakan dengan lezat daging yang lebih buruk dan lebih menjijikkan daripada daging anjing dan daging babi, yaitu daging saudara kita sendiri, yaitu ketika kita bergibah. Nah, jadi saking buruknya dan saking menjijikkannya gibah, sampai-sampai Allah dan Rasulnya itu mengumpamakan orang yang bergibah itu seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Naudzubillah. Itu buruk sekali gitu ya. Bahkan dalam satu riwayat, ketika Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika diliputi rasa cemburu yang sangat kepada Sayyidah Sofia, itu istri Rasulullah yang lain, ketika beliau diliputi rasa cemburu tanpa disadari mengucapkan kalimat yang terkesan merendahkan gitu, merendahkan Sayyidah Sofia. Lalu ketika Rasulullah mendengar tersebut, beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan satu kata yang apabila kata itu dimasukkan ke air laut, maka itu akan mencemari air laut tersebut," gitu. Nah, ini Masya Allah gitu ya. Kita tahu namanya air laut itu suci mensucikan gitu. Bahkan kalau ada bangkai ikan yang mati di laut pun itu dianggapnya suci, bisa dimakan gitu ya. Nah, ini seandainya ucapan gibah, ucapan menjelekkan orang lain itu sebuah benda, lalu kemudian dimasukkan ke laut, itu air laut bisa tercemar gitu, bisa tercemar najisnya gitu ya. Itu ungkapan yang menunjukkan betapa buruk dan betapa menjijikkannya gosip, bergibah, ataupun menggunjing itu. Nah, bahkan kalau Al-Imam Al-Haddad di kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, di sini beliau mengatakan, "Wa'lam annahu katsiran ma yahtammu bis-su' lilladzina yatahawanuna bis-salatil mafruḍah waz-zakatil wajibah walladzina yatatabba'una auratil muslimin." Nah, bahkan kalau kata Imam Al-Haddad, menggunjing, bergibah, membicarakan keburukan orang lain itu bisa menjadi salah satu pemicu su'ul khotimah. Nah, ini hati-hati gitu ya. Ternyata bergibah, bergosip yang mungkin bagi sebagian orang itu hal biasa gitu, karena saking seringnya akhirnya itu menjadi hal yang biasa tanpa disadari itu terus dilakukan gitu, karena sudah menjadi kebiasaan. Padahal itu sangat membahayakan dan itu sangat merugikan kita. Nah, karena di sini kata Imam Al-Haddad, justru bergibah, menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain itu bisa memicu su'ul khotimah. Kita bisa-bisa matinya itu su'ul khotimah gitu. Naudzubillah min dzalik.